Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda ingin mendapatkan status takwa, berhasil meningkatkan, maka kata Allah, Anda mesti buktikan serius menunaikannya. Ayo sungguh. Awas hati-hati ya. Ayat ini disampaikan demikian, ini menunjukkan kita harus masuk dalam bagian yang serius itu. Jadi hukum yang mengatakan bahwa oh ini pasti ada yang nggak serius nih, pasti ada yang gagal. Tidak, ini disebutkan supaya Anda masuk pada bagian yang serius. Jangan gagal, itu maksudnya. Anda Ramadan sebelumnya belum maksimal, 10 hari serius, 20 harinya belum serius. Anda Ramadan setelahnya 20 serius, 10-nya nggak serius. 20 hari pertama puasa, 10 hari terakhir ngejar tiket mudik. Kejar, nyampe di jalan mudik ke akhirat. Siap. Itu persoalannya. Maka kalau Ramadan sebelumnya belum serius, Ramadan yang kemarin belum dapat, Anda dikasih Ramadan yang sekarang. Kalau Ramadan yang sekarang belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk meningkatkan takwa? Hati-hati. Sedangkan kalimat kematian itu dibuka dengan takwa. Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu sebelum Allah katakan jangan sampai wafat kecuali Anda jadi muslim yang baik. Dibuka dengan kalimat takwa. Bagaimana jadi muslim yang baik? Tingkatkan takwa dengan cara yang benar. Makanya saat Ramadan kita dilatih tuh. Ayo serius. Saya khawatir ini jadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Saya khawatir. Karena belum tentu ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang. Jadi kalau tahun yang sekarang belum bisa serius, butuh berapa Ramadan lagi teman-teman sekalian? Maka siapkan dari sekarang. Yuk bismillah. Siapkan. Paham ya? Nah, ketika Anda mengatakan, ya Allah, kami pengen serius. Kami pengen merubah. Pengen beda Ramadan sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin perbaiki, ya Rabb. Maka dari itu kita bertanya bagaimana caranya. Maka dijawab oleh Allah, kalimat la'allakum ini disandingkan dengan kata tattaqun yang punya dua arti. Satu, kata tattaqun pertama, ini bisa menjadi isyarat akan amalan-amalan yang mesti dikerjakan, isyarat akan amalan-amalan yang mesti dikerjakan sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Sebagai ujian kesungguhan kita dalam menunaikan puasa Ramadan. Jadi kalau Anda bertanya begini, ya Allah kami pengen serius puasa. Seperti apa serius ya? Kami harus kerjain apa gitu? Kan tadi kata Allah kalian gak bisa meningkatkan takwa kecuali kalau serius puasanya. Sungguh-sungguh. Anda bertanya lagi, ya Allah bagaimana cara kami bersungguh-sungguh dalam mengisi Ramadan? Maka kata Allah dibuka dengan isyarat takwa. Kalau kalian pengen serius menunaikan puasa, maka tingkatkan takwamu kepadaku. Maka dilatih kata Allah, ayo keluarkan amalan-amalan takwa. Makanya sebelum masuk ke Ramadan, antum keluarkan dulu apa jenis amalan-amalan takwa dalam Al-Quran, termasuk dalam keterangan Nabi, yang sering dikerjakan oleh Nabi termasuk saat Ramadan, untuk kita jadikan kurikulum saat masuk pada Ramadan nanti. Dikata Allah secara singkat, kalau Anda ingin masuk pada golongan takwa, serius. Bagaimana seriusnya ya Allah? Isyarat pertama, keluarkan amalan-amalan takwa. Kan sederhana. Kalau iman pengen kuat, keluarkan amalan-amalan penguat iman. Gitu kan? Kalau takwa ingin meningkat, keluarkan amalan-amalan peningkat takwa. Rumusnya kan gampang. Ya? Kalau Anda pengen dapat pulsa, isi pulsa. Kalau Anda lapar, datang ke rumah makan. Kalau haus, minum. Kalau pengen meningkatkan takwa, keluarkan amalan takwa. Pertanyaannya, Ustaz, apa itu amalan-amalan takwa yang bisa saya kerjakan saat Ramadan? Tidak disebutkan kalimat takwa dalam Al-Quran, kecuali bersanding dengan amalan-amalan. Baik sifatnya menyendiri, taqi, atau jama' muttaqin, atau muttaqun, atau bentuk kata kerja yattaqun atau tattaqun. Kalimat takwa pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Baqarah, ayat kedua, dan rincian amalannya di ayat ketiga sampai keempatnya. Kita turunkan satu Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 4. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan tadi di ayat puasa la'allakum tattaqun, kamu puasa yang serius ya.
untuk bisa meningkatkan takwa. Anda bertanya bagaimana cara meningkatkannya? Kata Allah, keluarkan amalan-amalan takwa. Apa saja ya Allah? Amalan pertama, lihat orang takwa. Hudan lil muttaqin. Quran jangan diragukan memberi petunjuk pada orang takwa. Siapa orang takwa? Dia yang punya amalan-amalan berikut ini. Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Satu salat. Saya tuliskan kalimat salatnya dengan tulisan di mushaf seperti ini kurang lebih. Ya, as-salat. Demikian, harus seperti ini. Karena nanti ada yang begini. Ada juga yang begini, as-salawat. Ya. Awas, fokus. Kalau yang seperti ini, yang tengah-tengah, as-salat, ini tunggal, sekali salat. Singular, mufrad. Sekali salat. Kalau yang seperti ini, as-salawat, itu bentuknya jam'un mahdud. Bentuknya jamak, tapi terbatas. Ya. Jamak, tapi terbatas. Bentuknya jamak, banyak, cuma dibatasi. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau ada kata salawat, bentuk seperti ini yang dimaksudkan umumnya menunjuk pada salat fardu. Kenapa salat fardu? Karena jumlah bilangannya dibatasi, tapi bentuknya jamak. Coba, salat fardu berapa waktu? 5. 5 itu jamak atau tunggal? Jamak. 3, 4, 5 itu jamak, dan seterusnya. Tapi Anda nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, cuma 5. Jadi kalau Anda mengerjakan 4 waktu, berarti Anda kurang 1. Kalau Anda mengerjakan 6, Anda terlampau soleh. Ya, karena batasan cuma 5. Makanya ketika Allah meminta kita menjaga waktu salat fardu, khususnya salat pertengahan, maka kalimatnya menggunakan kata salawat. Buka Quran surah kedua ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Quran surah 2 ayat 238. Hafizu 'alas salawat. Jaga oleh kalian waktu-waktu salat yang fardu maksudnya di sini. Ya, was salatil wusta, khususnya salat pertengahan, asar, subuh, pertengahan. Karena terjadi pergantian malaikat di situ. Hati-hati, awas, asar, subuh tuh ya, maksimalkan. Ya, waqumu lillahi qanitin, kerjakan dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bentuknya seperti ini nih. Nih, yang ini. Orang takwa oleh Allah kemudian dibuka kalimatnya. Amalan orang takwa disebutkan bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau sudah bentuk yang ini, maka dia sifatnya jam'un ghairu mahdud. Bentuk jamak yang tidak punya batas. Jadi sudah melewati batas-batas yang dibatasi. Nah, yang dibatasi tadi, salatnya apa namanya? Fardu. Berapa waktu? 5. Kalau sudah melewati yang fardu, itu namanya sunnah. Hukumnya sunnah, salatnya disebut dengan nafilah. Tambahan dari yang fardu. Awas istilahnya ya, Nama salatnya nafilah. Apa namanya? Nafilah, bukan nadhifah, nafilah, tambahan. Ya, ibu nafilah, ibu tambahan. Ya. Nafilah, tambahan. Hukumnya disebut sunnah. Sunnah itu hukumnya, bukan nama salatnya. Awas. Sunnah itu secara fikih berpahala kalau dikerjakan. Tak mampu mengerjakan pun nggak ada dosa. Kenapa sering diistilahkan nama hukum sunnahnya? Untuk memberikan motivasi. Seakan mengatakan ada pahalanya. Sebab umumnya psikologi manusia kalau diminta mengerjakan sesuatu, selalu menanyakan kompensasi. Dapat apa saya? Dapat apa? Makanya diperkenalkan nama sunnahnya dibandingkan nafilahnya. Tapi kalau Anda buka kitab fikih, Anda tidak akan temukan istilah-istilah sunnah kecuali hukum. Babun nawafil, jamak dari kata nafilah. Bab an-nawafil, bab ibadah-ibadah tambahan. Nawafil. Ya. Bab salat-salat tambahan. Hukumnya sunnah. Nih saya tanya antum yang kerja. Kalau antum ada kerja pokok, masuk jam 7, pulang jam 4. Tiba-tiba ada lembur. Tambah lembur sampai jam 8. Kalau antum lembur, ada tambahan nggak dari gaji pokok? Ada. Gaji pokok dalam bahasa Arab disebut dengan ujur, jamak dari kata ajrun. Kalau urusan dunia disebut ujrah. Makanya antum saat ke Saudi atau di negara Arab ada taksi tulisan taksi ujrah. Ya, taksi ujrah. Taksi itu yang punya argonya. Jadi ketika antum selesai dibayar tunai sesuai ketentuan yang tertulis di situ.
5 real, 5 real. Ya, taksi ujrah, taksi bayar tunai. Jadi begitu turun, bayar sesuai dengan argonya. Paham? Tapi kalau antum tambah misalnya, tambahannya, antum lembur, pokoknya disebut dengan ujrah. Kalau urusan akhirat disebut dengan ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Anda tunaikan sholat 5 waktu, dapat ajrun, jamaknya ujur. Tapi kalau Anda lembur, maaf, jam 4 pulang, lembur sampai jam 8. Dapat tambahan kan? Tambahan itu disebut dengan rotib namanya. Rotib. Gaji pokoknya ujrah, tambahannya disebut ratib. Kalau Anda dapatkan banyak nih, besok lembur lagi, lembur lagi, jamak akan menjadi rawatib. Maka namanya disebut nafilah, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah, pahala tambahannya disebut dengan rawatib. Oh. Ada juga terkait dengan urutan. Ada juga terkait urutan, ada sholat-sholat sunnah hukumnya yang dikerjakan berurut dengan sholat fardu. Ada sebelum sholat fardu, ada setelah sholat fardu. Tertib. Urutannya disebut ratib, jamaknya rawatib. Jadi rawatib bisa dipahami dengan 2. 1, sholat sunnah yang bersanding dengan sholat fardu, imma sebelum atau setelah sholat fardu. Yang kedua, menunjukkan tambahan pahalanya. Jelas sampai sini? Nah, tapi yang penting untuk diketahui, perhatikan baik-baik, ciri khas orang takwa. Bukan sekedar mencukupkan sholatnya pada sholat-sholat fardu saja. Dia akan tambah dengan sholat-sholat melebihi yang fardunya. Sunnahnya. Maka apa rumusnya? Begitu antum akan masuk sholat Ramadan, bulan Ramadan. Begitu akan masuk bulan Ramadan, maka keluarkan untuk meningkatkan takwa ini amalan sholat-sholat selain sholat fardu. Yuk, ada sholat apa saja? Makanya Ramadan itu unik. Ramadan itu sholat sunnah yang jarang dikerjakan, dilatih oleh Allah, tingkatkan. Supaya memaksa antum tuh membiasakan diri jadi orang takwa. Kata Allah, saya pengen kalian terus mesti beda sebelum Ramadan dengan Ramadan. Ini yang nggak pernah tahajud, yang nggak pernah qiyamul lail, dipaksa mengerjakan sholat nawafil, sunnah. Tahajud kan disebut oleh Quran nafilah. Buka Quran surat 17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Gak ke tengah. Quran surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Di antara sementara malam, ayo bangun tunaikan tahajud. Nafilah, memang bukan fardu. Ditambahan, cuman manfaatnya banyak. Sama saat Ramadan, karena kita pengen takwa, dipaksa oleh Allah, ditingkatkan. Yang biasanya sholat fardu saja, subuh sampai isya, sekarang tarawih. Ya tambah. Bukankah tarawih hukumnya sunnah? Ya. Tapi kan perasaannya lain kan? Kalau nggak tarawih seakan-akan gelisah kan? Kita itu dipaksa oleh Allah jadi orang takwa, ya orang takwa, orang takwa. Jadi begitu Allah minta antum tunaikan tarawih lewat lisan Nabi, bukan berarti ingin membebani antum, tapi ingin mengupdate status kita dari sekedar beriman menjadi orang takwa. Itu poinnya. Karena itu sebelum masuk ke Ramadan, saran saya, coba keluarkan semua jenis sholat sunat yang berhukum sunnah. Keluarkan semuanya, siang dan malamnya. Dari mulai rawatib, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, kemudian 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Ditambah yang mutlaknya, misalnya ada 4 sebelum asar. Ya, ada misalnya 2 sebelum isya. Tambahan salat di antara adzan dengan iqamah. Ada salat syuruk di At-Tirmidzi nomor hadis 589. Ada salat duha di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 729-nya. Ada salat misalnya wudu, sunnah wudu. Keluarkan semuanya. Manfaatkan saat Ramadan, antum kerjakan tuh. Buktikan kepada Allah, ya Allah, terima kasih engkau berikan kepercayaan saya hadir di Ramadan tahun ini. Saya akan tunjukkan saya serius mengerjakan Ramadan sekarang dibandingkan sebelumnya. Saya sudah punya jadwal. Insya Allah Ramadan besok saya sudah punya kurikulum untuk saya kerjakan. Allahu Akbar.